Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan kasih sayangnya sehingga kita dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung, Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau telah menegakkan panji-panji kebenaran sehingga Islam menjadi rahmat bagi semesta alam. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai meneladani kisah Ibunda Khadijah radhiyallahu anha. Ada peristiwa penting dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tentu saja hal ini terkait dengan istri tercinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dikisahkan suatu hari ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pulang dari berdakwah, beliau masuk ke dalam rumah dan Khadijah menyambut. Kemudian Khadijah hendak berdiri di depan pintu. Ketika Khadijah hendak berdiri di depan pintu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Wahai Khadijah, tetaplah kamu di tempatmu." Ketika itu Khadijah sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Saat itu seluruh kekayaan mereka telah habis. Seringkali makanan pun tak tersedia. Sehingga ketika Fatimah menyusu, bukan air susu yang keluar, akan tetapi darah. Darahlah yang masuk ke dalam mulut Fatimah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil Fatimah dari gendongan istrinya, lalu diletakkannya di tempat tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lelah seusai pulang berdakwah dan menghadapi segala caci maki dan fitnah dari kaum kafir Quraisy, lalu berbaring di pangkuan Khadijah. Rasulullah pun tertidur. Ketika itulah Khadijah membelai kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan penuh kelembutan dan rasa kasih sayang. Tak terasa air mata Khadijah menetes di pipi Rasulullah. Rasulullah pun terjaga. "Wahai Khadijah, mengapa engkau menangis? Adakah engkau menyesal bersuamikan aku Muhammad?" tanya Rasulullah dengan lembut. "Dahulu engkau wanita bangsawan, engkau mulia, engkau memiliki banyak harta. Namun hari ini engkau telah dihina banyak orang. Semua orang telah menjauhi dirimu. Seluruh kekayaanmu habis. Adakah engkau menyesal, wahai Khadijah, bersuamikan aku Muhammad?" Lanjut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tak kuasa melihat istrinya menangis. "Wahai suamiku, wahai Nabi Allah, bukan itu yang kutangiskan," jawab Khadijah. "Dahulu aku memiliki kemuliaan. Kemuliaan itu telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku adalah bangsawan. Kebangsawanan itu juga aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Dahulu aku memiliki harta kekayaan. Seluruh kekayaan itu pun telah aku serahkan untuk Allah dan Rasul-Nya. Wahai Rasulullah, sekarang aku tak memiliki apa-apa. Tetapi engkau masih terus memperjuangkan agama ini. Wahai Rasulullah, sekiranya nanti aku mati sedangkan perjuanganmu ini belum selesai. Sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah lautan, sekiranya engkau hendak menyeberangi sebuah sungai, namun engkau tidak menemukan rakit ataupun jembatan, maka galilah lubang kuburku, ambillah tulang belulangku, jadikanlah sebagai jembatan untuk engkau menyeberangi sungai itu, supaya engkau bisa berjumpa dengan manusia dan melanjutkan dakwahmu.
Ingatkan mereka kepada kebesaran Allah. Ingatkan mereka kepada yang hak. Ajak mereka kepada Islam, wahai Rasulullah. 2/3 wilayah Mekah adalah milik Ibunda Siti Khadijah, istri pertama Rasulullah. Ia adalah wanita bangsawan yang menyandang kemuliaan dan kelimpahan harta kekayaan. Namun, ketika wafat, tak selembar kafan pun ia miliki. Bahkan, baju yang dikenakannya di saat menjelang ajal adalah pakaian kumuh dengan 83 tambalan. Fatimah putriku, aku yakin ajalku segera tiba. Bisik Ibunda Khadijah kepada Fatimah sesaat menjelang ajal. Yang kutakutkan adalah siksa kubur. Tolong mintakan kepada ayahmu agar beliau memberikan sorban yang biasa digunakan menerima wahyu untuk dijadikan kain kafanku. Aku malu dan takut memintanya sendiri. Mendengar itu Rasulullah berkata, "Wahai Khadijah, Allah menitipkan salam kepadamu dan telah dipersiapkan tempatmu di surga." Siti Khadijah, Ummul Mukminin, kemudian mengembuskan nafas terakhirnya di pangkuan Rasulullah. Didekapnya sang istri itu dengan perasaan pilu yang teramat sangat. Tumpahlah air mata mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan semua orang yang ada di situ. Dalam suasana seperti itu, malaikat Jibril pun turun dari langit dan mengucap salam, serta membawa 5 kain kafan. Rasulullah pun menjawab salam Jibril, kemudian bertanya, "Untuk siapakah kain kafan itu ya Jibril?" "Kafan ini untuk Khadijah, untuk engkau ya Rasulullah, untuk Fatimah, Ali dan Hasan," jawab Jibril yang tiba-tiba berhenti berkata kemudian menangis. Rasulullah bertanya, "Kenapa ya Jibril? Cucumu yang satu Husain tidak memiliki kafan. Dia akan dibantai, tergeletak tanpa kafan dan tak dimandikan," jawab Jibril. Rasulullah pun berkata di dekat jasad Khadijah, "Wahai Khadijah, demi Allah, aku tak akan pernah mendapatkan istri sepertimu. Pengabdianmu kepada Islam dan diriku sungguh luar biasa. Allah Maha mengetahui semua amalanmu, semua hartamu yang telah kau hibahkan untuk Islam. Kamu muslimin pun menikmatinya. Semua pakaian kaum muslimin dan pakaianku ini juga darimu. Namun, mengapa permohonan terakhirmu kepadaku hanyalah selembar sorban?" Itulah kisah haru biru Ibunda Khadijah radhiyallahu anhu. Karena itu, peristiwa wafatnya Ibunda Siti Khadijah radhiyallahu anhu sangat menusuk jiwa Rasulullah. Alangkah sedih dan pedihnya perasaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah ditinggalkan 2 orang yang sangat dicintainya, yaitu istrinya Siti Khadijah dan pamannya Abu Thalib. Itulah sepenggal kisah mengenai Ibunda Khadijah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin yang begitu mulia. Beliau rela memberikan seluruh harta kekayaannya untuk dakwah Islam. Lalu, bagaimana dengan kita yang masih saja bermalas-malasan? Padahal hanya sekadar disuruh untuk mengajar TPA, atau hanya sekadar melangkahkan kaki menuju masjid untuk sholat berjamaah. Semoga kisah ini menjadi inspirasi bagi kita. Semoga kisah ini mampu memberikan semangat lagi untuk kita untuk berdakwah. Semoga kita juga mampu berdakwah dengan sepenuh hati dan penuh dengan keikhlasan. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang Allah dan surga rindukan. Amin. Amin ya robbal alamin. Demikian yang saya sampaikan, ada baiknya bisa diambil dan buruknya mohon ditinggalkan. Mohon maaf atas keterbatasan ilmu. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum